Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si Gold ini sendiri. Tapi sebelum kita membahas si Gold ini lebih lanjut ya, kita ada baiknya kita update terlebih dahulu untuk open interest data dan juga COT datanya. Nah, di sini ada open interest data dan juga di sini ada COT data. Nah, COT data ini diupdate tanggal 6 Juni ya, reportnya. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian manage money di sini ya, di bagian manage money itu ada bagian long sama bagian short ya. Oke, di sini juga udah saya pernah buatkan juga videonya mengenai cara baca COT data dan juga open interest heat map. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana cara bacanya dan apa kegunaan juga fungsinya, itu boleh banget kalian langsung kunjungin aja playlist JTSC ya, Jurnal Trading ID Short Class. Di situ sudah saya siapkan cara baca open interest heat map ya sama COT data ini gitu, di judulnya kalian cari aja. Oke. Kemudian selain cara baca ini juga ada banyak ya hal yang bisa kalian dapatkan juga di JTSC tersebut ya. Banyak juga kayak misalkan cara trading, teknik trading dan lain sebagainya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi di bagian sini di manage money kita perhatikan ada long sama short money. Nah, di sini kalau kita lihat untuk shortnya ini untuk minggu ini ya, lebih tepatnya itu dia minus 8.644. Kemudian untuk longnya ini dia minus sekitar 1.919 atau 19 ya. Nah, ini kan dia datanya itu sama-sama minus kalau kita perhatikan di sini. Itu artinya ya, kita tinggal lihat aja pembandingnya. Short minusnya ini lebih banyak di short atau di long gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan kalau misalkan kedua datanya minus, ini lebih bisa dibilang pergerakannya itu kurang begitu clear ya, atau kurang begitu baik gitu untuk minggu depan kemungkinan sentimennya, karena untuk kedua sentimen long sama shortnya ini keduanya minus gitu. Jadi bisa dikatakan untuk COT data ini masih wait and see mereka orang gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sentimen market yang lebih banyak untuk ambil shortnya itu atau yang tarik duitnya itu adalah di short ya, itu kurang lebih di 8.644 minusnya gitu. Sedangkan kalau untuk yang bagian long sini ini hanya minus 1.919 gitu. Nah, sebenarnya kalau begini artinya mereka itu lebih banyak untuk ambil posisi buy saat ini ketimbang ambil posisi sell shortnya, karena sentimennya itu masih lebih ke arah bullish gitu. Nah, sebenarnya kalau sentimen bullish ini juga sudah kita bahas ya beberapa video ke belakang ya. Kalau kita lihat dari open interest heat map ya, selalu saya katakan sebenarnya kalau sentimen ini masih bullish gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari open interest heat map di bagian sini di bawah 1950 ini nggak ada targetnya mereka orang gitu. Justru target mereka orang itu kan call itu sama dengan target ya. Nah, callnya ini justru mereka ada targetnya di atas 1950 seperti 1960 yang udah tercapai ya kan. Kemudian 1975, kemudian 2000, lalu ada 2015, terus ada 2050 kembali ya kan. Sedangkan kalau di bawahnya itu hampir kalau kita perhatikan ya, itu bisa dikatakan nggak ada sih untuk callnya. Dan kita lihat ya, menemukan callnya itu di bagian 1900 itu dengan call 1112 dan juga put money-nya itu sekitar 6.363 gitu. Jadi memang cukup banyak untuk put money di 1900 gitu. Cuma kalau untuk saat ini dia itu lagi ambil kesempatan untuk retest ya, karena memang kalau di sini kalau kita perhatikan di 1960 itu ada 1634 yang put money dan juga yang mau beli di sini itu ada 1919 gitu. Oke, jadi ini ya kalau kita perhatikan dari open interest dari COT datanya itu masih belum ada pergerakan yang cukup clear ya dari sentimen market. Intinya kalau kita perhatikan kalau secara kecenderungan market berdasarkan COT ini itu masih bullish gitu, karena memang posisi shortnya ini mereka tariknya lebih banyak ketimbang tarik posisi long yang mereka gitu. Oke, sekarang kita lanjut mengenai open interest ya, seperti yang saya bilang tadi. Kalau misalkan open interest data ini itu masih menunjukkan
bullish untuk si gold ini sendiri gitu. Tapi memungkinkan nggak sih dia untuk turun sampai 1900 mengambil order yang 6363 ini? Sangat memungkinkan sekali, karena memang kita tinggal tunggu aja apakah di call yang sini itu bisa menumpuk atau enggak. Kalau misalkan dia ada perkembangan untuk call yang 1900 ya, misalkan dia sampai 2000 atau 3000, itu kemungkinan besar akan diambil sama dia gitu. Nah, tapi untuk saat ini kan kalau kita lihat ya, untuk harga gold saat ini kalau kita lihat itu kan closingnya di 1960 gitu. Ini kita pakai candle daily ya, closingnya di 1960. Artinya 1960 ini saat ini ya itu jadi area supportnya dia gitu. Oke, jadi 1960 ini adalah area supportnya dia. Kemudian berarti next targetnya di mana? Selama dia belum bisa break dari 1960, next targetnya itu adalah 1975. Dimana kalau kita perhatikan kemarin itu dia sempat naik sampai ke 197 berapa ini? 1973.16 gitu. Kemudian dia langsung turun lagi ya. Nah, ini yang akan kemungkinan besar kalau saya perhatikan akan dikejar ya di hari Senin atau di minggu depan untuk naik ke 1975. Kemudian dan next targetnya itu 1975 sampai 1980 kembali. Nah, 1975 1980 ini juga area wait and see saya gitu, yang bisa dijadikan sebagai area sell zone gitu, karena posisinya ya kalau kita lihat di sini sebentar. Nah, area ini itu juga udah kita tandain ya, 1975, kemudian 1982, cuma posisinya saya tandai sampai 1982. Nah, mungkin nanti ya saya akan menunggu kurang lebih di range zona ini ya, untuk lihat kira-kira dia akan rejection di mana. Sebisa mungkin kita ambil itu dekat-dekat dengan 1982 ini kembali gitu, supaya stop loss kita di bisa kita taruh di 1988 atau 1987 gitu. Kalau kita langsung ambil di 1975 ya, itu memang nantinya bisa dibilang kita dapat ordernya duluan, tapi resikonya adalah kita ditarik nanti, kita bisa diseret sampai ke atas ini 1982 atau 1985 kembali gitu new weeknya ya. Makanya sebisa mungkin kita manfaatkan untuk open itu mendekatin 1985 gitu, supaya stop loss kita itu bisa 1987 atau 88 nantinya gitu. Nah, itu nanti masih wait and see juga gitu untuk si gold ini sendiri. Oke, kita lihat lagi. Kalau open interest data next target dia itu, jadi kalau begitu dia break dari 1960 maka kembali lagi ke 1950, dimana sudah ada put money-nya itu sekitar 4.669 gitu. Kemudian kalau kita lihat memang cukup banyak nih yang mau beli di harga bawah ya, 1960 ke bawah, mulai dari 1950. Kemudian next targetnya itu yang paling potensial di saut sama dia adalah 1940, karena memang 1945 nggak begitu banyak, 1940 lebih banyak. Kemudian next targetnya itu 1925, dan next targetnya dia lagi itu ada di angka begitu bisa break 1925 maka welcome back to 1900, karena memang ini paling menarik untuk dirilis sama pasar itu sendiri gitu. Nah, itu berdasarkan dengan open interest data. Oke, next target ya, itu yang kita bahas mengenai OI-nya. Kemudian kita lihat lagi kembali ke bagian technical analysis. Untuk analisa teknikal, di sini kalau kita perhatikan untuk technical analysis, sebenarnya di 4 jam ini nggak banyak perubahan sih ya. Karena memang secara mapping juga belum ada perubahan kalau saya perhatikan, karena ya di harganya dia ini belum ada banyak pergerakan cukup signifikan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan memang kalau untuk time frame kecil ya seperti 30 menit ya kan, atau 5 menit ya, itu memang terlihat dia ada pergerakan cukup volatil ya, atau memiliki tingkat volatilitas yang cukup tinggi gitu. Entah dia itu bisa break dari 65 atau dia break dari 60 ya kan, terus dia ke 56, kemudian dia naik lagi break 65 naik ke 72 atau 70 ya kan. Sebenarnya itu hanya bisa dibilang fake breakout gitu, jadi belum the real breakoutnya dia. Karena kalau kita lihat di posisi 4 jam ini dia balik lagi nih ke harga atau ke areanya dia kembali gitu, atau bisa dikatakan ini adalah area bisa kayak apa ya, supply zone-nya dia, dan juga bisa dikatakan sebagai area sideway-nya dia kembali gitu untuk di 4 jam ini. Jadinya kalau kita lihat memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya, dia sedang menanti sesuatu
Ya memang kalau kita perhatikan di sini, yang membuat dia itu punya momentum untuk breakout dari zona ini gitu. Oke, jadi tapi kalau kita lihat di sini, ini kan dia ada trend line ya, jadi sudah mulai terbentuk trend line nih gitu, trend line downtrendnya dia. Nah kalau kita lihat trend line downtrend terbentuk karena posisinya swing low yang ini berhasil di break oleh swing low yang ini, jadi dia menciptakan swing low yang merendah dari yang sebelumnya gitu. Nah ini menciptakan sebuah trend line yang baru untuk si gold ini sendiri gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi dari daily-nya dia, kita lihat dari daily-nya ya daily-nya ini sendiri sebenarnya masih belum ada pergerakan juga untuk satu minggu ini. Dan kalau kita lihat untuk satu minggu di candle weekly, untuk candle weekly sendiri ya dia masih tertahan di level support weekly yaitu 1937. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ya di sini pergerakan weekly-nya dia mulai dari tanggal 22 Mei sampai minggu kemarin ya tanggal 5 Juni itu belum ada pergerakan tren lebih lanjut lagi gitu. Jadi bisa dikatakan untuk range pergerakannya itu 1937 sebagai support, kemudian 1982 itu sebagai area resistennya gitu. Itu untuk range weekly-nya dia. Dan kemudian kalau untuk range week daily nya juga sama ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih detail di sini, ini sebenarnya bahkan kalau kita lihat di sini mulai dari tanggal 5 Juni, kemudian 6 Juni, kemudian 7 Juni, 8 Juni sampai 9 Juni ya. Ini tuh sebenarnya dia masuk ke dalam kategori sideways gitu. Jadi kita hanya bermain di range ini saja gitu. Ya dengan area tertinggi itu 1982. Jadi memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Karena memang kalau kita lihat untuk sentimen marketnya juga masih sideways ya berdasarkan yang open interest data ya. Walaupun dia minusnya ini ada yang berbeda, lebih besar di short ketimbang longnya dia, tapi kan kalau begini berarti dia kurang clear pergerakannya, sentimen pasarnya kurang clear. Kecuali memang kalau misalkan ini long ya tidak minus lalu short yang minus 8.000, itu mungkin akan membuat market itu memiliki sentimen bullish yang lebih kuat. Oke, jadi gitu. Nah sebenarnya yang harus kita perhatikan untuk minggu depan ya, terutama di hari Senin nanti adalah 1960 ya, karena ini merupakan area supportnya dia juga yang cukup kuat gitu. Jadi kalau kita lihat untuk daily-nya dia ya di sini, ini kan dia nggak break nih dari tanggal berapa. Kalau kita lihat di sini dari tanggal 29 Maret kemudian 30 Maret ya kan sampai 3 April dia belum bisa break dari 60, dia lanjut naik ke 1982 kembali gitu. Jadi masih ada harapan nih gitu untuk retest kembali ke 1982 di sini gitu. Oke. Jadi selama dia di atas 60 itu dia akan naik ke 1982 kembali, tapi begitu dia break dari 60 maka kita harus cari ya posisi sell gitu. Dengan target harga di mana? Target harga kita di 1950 ya, 1950 sampai ke harga 194237 kembali gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi 1960 ini merupakan center point-nya dia, yang kalau saya bilang sih center point ya, karena ini yang menentukan dia mau lanjut naik atau dia mau melanjutkan penurunannya ke bawah gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas sedikit mengenai si DXY ya, atau si indeks dolar ini ya. Kalau kita lihat dari si indeks dolar, kita lihat ke daily-nya memang dia belum bisa break juga dari 104.22. Jadi ini masih jadi area yang sangat kuat ya. Memang kalau kita lihat ya sini banyak wick-nya dia atau sumbu candle yang di reject ya di harga 104.22 ini gitu ya. Ini menandakan bahwa sebenarnya si DXY ini tidak memiliki sentimen cukup kuat untuk dinaikkan oleh si market ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan si DXY sendiri juga sudah break kembali ke 103.6 ya, bahkan dia closingnya itu di bawah gitu. Di sini ada retest. Nah ini masih ada potensi dia untuk turun ya, lanjut retest ke harga 103 kembali, 103.1 ya. Kalau kita lihat sini ini support dekatnya dia. Kemudian next support dia kembali ya, ini kita hapus dulu. Kita lihat ke 4 jam maksudnya ya. Nah kalau kita lihat di 4 jam ya, dan next support dia selain 103.01 itu ada di sini 102.8, yaitu adalah area breakoutnya dia. Nah ini kalau kita lihat breakout zone di tanggal 17 Mei ya kan,
Dan ini ada potensi nih untuk retest ke sini lagi selama dia bertahan di mana, di bawah 103.6 ini gitu. Artinya kalau DXY belum bisa break 103.6, si gold ini masih belum bisa juga akan break dari 1960, melainkan dia akan coba retest kembali ke 1982 ya di sini ya kan. Ini ada potensi nih untuk retest ke sini gitu. Selama HDXY itu berhasil menyentuh area 103.0 ya ini di sini ya sampai 102.8. Nah, ini XAUUSD ada potensi untuk naik ke 1982 sampai 1975 gitu. Nah, kalau DXY berhasil break di atas 103 kembali ya 103.6, maka si XAUUSD juga akan potensi untuk break dari 60 kemudian lanjut turun ke 1955, 1950 sampai 1940 kembali gitu. Oke, jadi gitu untuk outlook dari si XAUUSD ya untuk minggu depan, terutama di hari Senin nanti. Nah, ini kalau kita lihat memang untuk DXY juga masih downtrend ya, karena kalau kita bahas di beberapa video ke belakang untuk daily-nya dia ada minimal harus bisa break dari 105.6 baru bisa dilanjutkan atau dinyatakan sebagai uptrend, karena ini adalah swing high dia yang terakhir sebelum dia break swing low yang sebelumnya di sini gitu. Oke, jadi gitu sih kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat juga kalau dari si DXY sendiri, kalau untuk pattern candle ya di sini ada Marubozu ya, biris Marubozu yang cukup kuat. Kemudian kalau untuk daily-nya si gold ini sendiri, di sini dia ngebentuk bisa dikatakan sebagai bullish engulfing, tapi nggak sempurna bullish engulfingnya karena ada subuh di atas ini. Justru yang sempurna itu adalah bearish engulfingnya di sini gitu, bearish engulfing. Dan ini saat ini kalau kita lihat harganya itu lagi retest di tengah-tengah. Jadi kan kalau kemarin kita sempat ambil ya di sini swing high swing low kita tarik Fibo. Nah, ini dia main di area Fibo ini sendiri gitu. Oke, jadi nanti untuk best seller zone itu kalau menurut saya pribadi ya itu masih di 1975 sampai 1982, tapi saya kemungkinan besar kalau bisa kita dapatinnya tuh di sini 1982 ke atas ya, 1982 atau 1985 ya, itu lebih bagus lagi karena memang nantinya kita juga akan bisa dapetin momen kayak waterfall dia seperti ini ya kan. Kalau dia belum bisa break dari 182, jadi lumayan ya. Kalau misalkan dia sudah break dari 185, maka better kita cari buy zone ya dengan target harga nanti kurang lebih kalau kita lihat ya untuk target harganya itu begitu dia bisa break 185 itu di sini 192 sampai ke harga di 2004 kembali gitu, atau di angka 2000-an dia di level psikologisnya dia gitu. Oke, jadi itu, jadi sebelum dia bisa break dari 185 ya itu kita akan coba cari sell zone ya, kemudian begitu dia bisa break dari 185 baru kita cari buy zone-nya dia gitu ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau kalian punya informasi ataupun analisa yang belum saya paparkan di sini, atau misalkan ada perbedaan analisa ya, itu boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar nantinya ya kan. Kita akan diskusi di sana juga, dan nanti akan saya pasti balas gitu. Walaupun terkadang saya belum langsung cek ya, tapi biasanya admin saya akan langsung cek ya, nanti akan diinfokan ke saya untuk saya balas gitu untuk kolom komentar yang misalkan membutuhkan jawaban yang berbau seperti analisanya. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan di dislike aja. Kalau kalian suka dengan video ini dan merasa terbantu, silahkan di like, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube Junata Trading ID ya, supaya teman-teman dan juga tim saya itu bisa lebih semangat lagi untuk membuat video seperti ini setiap harinya gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.